Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup dari pra-peradilan dalam proses hukum acara pidana. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Teman-teman sekalian, apa yang disebut dengan pra-peradilan dalam hukum acara pidana? Jadi sebetulnya pra-peradilan itu adalah suatu lembaga peradilan yang difungsikan untuk menguji atau untuk menyidangkan gugatan terkait dengan proses dalam hukum acara pidana yang tidak terkait dengan pokok perkara, gitu ya. Jadi pra-peradilan ini diberikan sebagai hak untuk tersangka, hak untuk terdakwa yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan adanya proses-proses yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dalam hukum acara pidana. Secara ruang lingkupnya teman-teman sekalian di dalam hukum acara pidana sudah ditentukan bahwa dalam pasal 77 KUHP diatur ada 5 ruang lingkup tentang objek apa saja yang dapat diajukan gugatan ke pra-peradilan. Yaitu yang pertama ketika adanya penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur atau penangkapan yang dianggap cacat hukum. Yang kedua, ketika ada penahanan yang juga tidak sesuai dengan prosedur, ini dapat diajukan gugatan pra-peradilan kepada pihak yang melakukan penangkapan atau kepada pihak yang melakukan penahanan. Yang ketiga, pra-peradilan dapat diajukan ketika ada penghentian penyidikan yang tidak sesuai prosedur, misalnya tiba-tiba perkaranya dihentikan. Nah, ini pihak ketiga atau pihak keluarga korban atau pihak penuntut umum bahkan bisa menggugat pra-peradilan pihak penyidik yang menghentikan penyidikannya. Kemudian yang keempat ruang lingkupnya adalah pra-peradilan dapat dilakukan ketika ada penghentian penuntutan yang juga tidak sesuai prosedur. Sudah disidik, dilimpahkan ke penuntut umum, ternyata di penuntut umum perkaranya tersebut dihentikan. Nah, ini dapat diajukan gugatan pra-peradilan. Nah, yang terakhir menurut KUHP, gugatan pra-peradilan dapat diajukan terkait dengan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Jadi sederhananya kalau ada orang ini telah disidik perkaranya, kemudian dianggapnya bahwa perkara itu dihentikan nggak sesuai dengan prosedur, maka pihak yang dihentikan perkara tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang melakukan penyidikan atau penuntutan tersebut. Nah, tapi dalam perkembangannya teman-teman sekalian, 5 ruang lingkup dari pra-peradilan ini dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat ada kurang lebih 4 ya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pra-peradilan ini sepanjang tahun 2014 sampai dengan hari ini. Jadi tahun 2014 ini ada suatu mind blowing ya, ada suatu terobosan yang luar biasa dalam lingkup hukum acara pidana. Memang kalau kita belajar hukum acara pidana, di mana diundangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, kurang lebih 40 tahun yang lalu gitu ya. Kalau kita belajar hukum acara pidana, tentunya tahu ada banyak sekali celah-celah di dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Salah satunya terkait dengan pra-peradilan. Jika kita lihat teman-teman sekalian, pra-peradilan ruang lingkup dalam pasal 77 tadi itu, kan hanya ada 5 objek yang dapat diajukan pra-peradilan. Padahal upaya paksa yang diberikan oleh negara kepada tersangka terdakwa ini jumlahnya lebih dari 5. Apa yang tidak muncul dari 5 item ini diantaranya yaitu penggeledahan penyitaan. Disebutkan di situ ada syarat-syarat tertentu ketika akan menggeledah, ada syarat-syarat tertentu ketika akan menyita. Tapi bagaimana kalau seandainya penggeledahan dan penyitaan ini tidak sesuai dengan prosedur? Misalnya barang itu disita tapi tanpa ada pemberitahuan kepada pihak pemilik barangnya. Nah, kalau barang itu disita atau digeledah cacat prosedur, langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemilik barang tersebut? Nah, dalam lingkup pra-peradilan ini nggak bisa sebetulnya, ya, sehingga beberapa tahun yang lalu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, banyak sekali skripsi atau tugas akhir mahasiswa membahas tentang ini, bahwa ada celah di dalam lingkup pra-peradilan. Tapi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU garing 12 tahun 2014, sudah tidak bisa lagi seseorang penyidik itu dibebaskan dari perilakunya ketika ada penggeledahan penyitaan yang tidak sesuai prosedur. Karena menurut ruang lingkup pra-peradilan yang terbaru, ternyata dari
5 ruang lingkup tadi itu ditambahkan menjadi 8 ruang lingkup pra peradilan. Di antaranya yaitu ketika ada penggeledahan dan ada penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka dapat diajukan gugatan pra peradilan, teman-teman sekalian. Dan ada satu lagi yang sangat menarik, yaitu pra peradilan juga dapat dilakukan terkait dengan penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ini yang kemudian jadi ramai, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena seseorang bisa mengelak ketika dia ditetapkan sebagai tersangka dan dapat mengajukan gugatan pra peradilan karena dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana. Nah, apa yang melatar belakangi atau mendasari adanya gugatan pra peradilan terhadap penetapan tersangka ini? Bahwa yang melatar belakangi adalah adanya satu nomenklatur ya, satu kalimat dalam KUHP yang menyatakan bahwa seorang tersangka adalah seseorang karena perbuatan atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan tindak pidana. Nah, yang menjadi objek dalam kajian atau gugatan Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait dengan bukti permulaannya. Apa itu bukti permulaan? Nah, kalau kita mengacu pada ketentuan manajemen penyidikan, bukti permulaan itu ada beberapa, di antaranya adalah laporan polisi, kemudian ada saksi, dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap cacat prosedur karena perbedaan makna antara bukti dengan bukti permulaan, ditambah lagi bukti permulaan yang cukup, ini maknanya apa? Sehingga seseorang itu baru dapat ditetapkan sebagai tersangka ketika memenuhi paling tidak 2 dari bukti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP, yaitu kalau nggak ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada petunjuk, ada surat, atau ada keterangan terdakwanya. Nah, sehingga kalau kurang dari ini, maka seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai seorang tersangka. Nah, ini yang kemudian jadi perdebatan panjang, bagaimana mungkin di tingkat penyidikan sudah ada alat bukti, bukan alat bukti ini adalah sesuatu yang dihadirkan dalam persidangan. Nah, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan tersangka ini tidak dapat dimaknai sebagaimana tercantum di dalam KUHP, kecuali ditambahkan maknanya bukti permulaannya itu mengacu pada ketentuan di dalam pasal 184 KUHP, teman-teman sekalian. Ya, ini yang kemudian melatar belakangi pra peradilan, salah satu ruang lingkupnya adalah gugatan terhadap penetapan tersangka. Dan sejak itu, teman-teman sekalian, ya saudara sudah tahu persis ya, banyak kasus di Indonesia yang mengajukan gugatan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka. Nah, kemudian bagaimana ruang lingkup dari pra peradilan? Kalau kita tahu bahwa pra peradilan itu hanya dikenal di dalam KUHP, ya, pasal 77 dengan pasal 83 KUHP. Dalam perkara tindak pidana korupsi, apakah perkaranya dapat diajukan gugatan pra peradilan? Karena yang melakukan penangkapan, penahanan itu adalah penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP. Sebagaimana kita tahu, makna penyidik adalah penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Bagaimana dengan penyidik KPK? Apakah penyidik KPK ini merupakan salah satu ruang lingkup dari penyidik menurut ketentuan dalam pra peradilan ini? Ternyata sebelumnya dinyatakan tidak, dimaknai tidak. Kenapa? Karena pra peradilan itu ruang lingkupnya hanya untuk tindak pidana umum, tindak pidana khusus nggak termasuk untuk itu. Nah, akhirnya ada lagi gugatan Mahkamah Konstitusi, teman-teman sekalian, yang diputuskan melalui putusan MK nomor 109 ya, 109 PU garing 13 2015. Di situ dinyatakan bahwa memperluas makna penyidiknya, bahwa penyidik itu tidak hanya penyidik Polri atau penyidik PPNS, tapi ditambahkan di situ yaitu penyidik khusus, dalam hal ini adalah penyidik KPK. Sehingga ketika ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka seseorang ini juga dapat mengajukan gugatan pra peradilan ketika menduga bahwa penetapan tersangka tindak pidana korupsi atas dirinya itu diduga melanggar bukti permulaan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 21 dimasukkan dalam putusan MK nomor 21 PUU 2014, teman-teman sekalian. Sehingga diperluas lagi makna dan ruang lingkup dari pra peradilan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan mekanisme prosedurnya, ini juga dilakukan gugatan Mahkamah Konstitusi juga. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam KUHP disebutkan gugatan pra peradilan ini dinyatakan gugur atau dinyatakan batal ketika pokok perkaranya sudah mulai diperiksa. Ini yang kemudian saya juga pernah menulis dalam suatu jurnal yang pada intinya saya menyatakan bahwa ini seharusnya nggak bisa suatu proses persidangan ini mengesampingkan persidangan yang lainnya.
bukan mengesampingkan ya, bahkan ini menghentikan persidangan yang lainnya. Kita ambil contoh misalnya dalam perkara pidana dan perdata, ketika ada perkara yang terkait dengan sengketa perdata atau sengketa keperdataan, maka perkara pidananya biasanya akan dikesampingkan atau berhenti terlebih dahulu. Berhenti terlebih dahulu ya bukan berarti kemudian dihentikan perkaranya, tapi berhenti untuk kemudian dapat dimulai kembali. Tapi kemudian dalam perkara pra-peradilan ini tidak demikian kedudukan perkaranya. Ketika ada perkara gugatan pra-peradilan dan perkara pokok utama yang digugat ini kemudian berjalan, maka pra-peradilannya dinyatakan berhenti. Ini kan tidak sebanding ya teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena bagaimana kalau seandainya gugatan pra-peradilan ini dikabulkan? Artinya terkait dengan prosedurnya ada kecacatan. Lalu apakah proses berjalannya pokok perkara tetap berjalan kalau ternyata prosedur awalnya sudah cacat, misalnya terkait dengan penetapan tersangka seorang yang diduga melakukan tindak pidana, dia gugat pra-peradilan karena dia beranggapan penetapan tersangka atas dirinya ini cacat prosedural. Tapi kemudian pokok perkaranya ini kan sudah berjalan ya, tiba-tiba sudah dilimpahkan ke pengadilan sehingga pokok perkara ini disidangkan, padahal ini pra-peradilan sedang berjalan. Bagaimana kalau seandainya putusan pra-peradilan mengatakan bahwa penetapan tersangkanya dibatalkan, lalu yang disidangkan ini kan juga cacat berarti karena tersangkanya dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga bagaimana mungkin tersangka yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan pemeriksaan di persidangan. Nah ini yang kemudian menjadi suatu celah dalam kuhap kita. Kalau perkara itu digugat pra-peradilan, maka pihak penyidik atau penuntut umum akan buru-buru untuk segera melimpahkan ke pengadilan supaya apa? Supaya pra-peradilannya otomatis gugur. Nah ini kan tidak fair gitu ya, dalam suatu lingkup sistem peradilan pidana kan tidak fair ketika ada suatu perkara yang sedang berjalan dapat dikesampingkan dengan perkara yang sama dalam jalur yang berbeda. Nah ini kan kalau menurut saya ini secara pribadi ini tidak fair gitu ya. Tapi di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan oleh putusan MK nomor 103 kalau tidak salah, 102 atau 103 ya, PUU 13 2015 itu menyatakan bahwa makna pra-peradilan ini dinyatakan gugur ketika pokok perkara sudah sidang perdana atau perkara sudah dilimpahkan dan sudah sidang pertama kali. Jadi sepanjang hanya dilimpahkan ke pengadilan tapi sebelum disidangkan pertama kali, maka pra-peradilan belum dinyatakan gugur teman-teman sekalian. Nah ini yang memperluas makna dan menambah waktu ya, jeda waktu gugatan pra-peradilan ini tentang gugur dan tidaknya, tapi tidak menggugurkannya. Artinya perkara pra-peradilan tetap bisa gugur kalau perkara ini sudah disidangkan di sidang pengadilan negeri untuk kali pertama. Ini saya pribadi ya, disclaimer teman-teman sekalian, saya pribadi mengatakan bahwa saya tidak sependapat ketika gugatan pra-peradilan ini dapat dinyatakan gugur ketika pokok perkara sudah berjalan. Padahal bisa saja gugatan pra-peradilan ini menentukan terkait dengan pokok perkaranya. Nah ini yang sesuatu yang seharusnya dapat dipertimbangkan, dan saya pernah nulis ini dalam suatu jurnal teman-teman sekalian. Yaitu terkait dengan perluasan jangka waktu tentang pra-peradilan. Jadi ada satu lagi teman-teman sekalian terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan atau terkait dengan pra-peradilan, yaitu yang memperluas ruang lingkup dari pra-peradilan, yaitu dengan adanya uji material terkait dengan SPDP dengan putusan MK nomor 130/13/2015 yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak hanya diberikan kepada penuntut umum, tapi juga kepada tersangka. Nah, ketika ada seorang tersangka yang tidak menerima SPDP, maka tersangka tersebut juga dapat mengajukan gugatan pra-peradilan, teman-teman sekalian. Jadi, putusan MK nomor 21 tadi yang menambahkan dari 5 menjadi 8, ternyata oleh putusan MK nomor 130 tahun 2015 ditambahkan satu lagi, sehingga ada 9 ruang lingkup dari pra-peradilan. Nah ini yang kemudian menjadi berkembang ya teman-teman sekalian. Dalam KUHP hanya ada 5 ruang lingkup pra-peradilan, ternyata dalam prakteknya sudah bertambah menjadi 9 ruang lingkup dari pra-peradilan. Belum lagi terkait dengan mekanisme waktunya dari pra-peradilan. Kalau tadi itu dinyatakan gugur ketika perkaranya sudah mulai diperiksa di pengadilan, pokoknya limpah ke pengadilan negeri, perkara pra-peradilan sudah dinyatakan gugur atau putus, kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi bahwa makna diperiksa itu adalah ketika sudah disidangkan pada persidangan pertama. Nah, itu pra-peradilan dapat dinyatakan gugur. Nah, yang terbaru teman-teman sekalian, kasusnya Habib Rizik ya, HRS itu saya nggak tahu apakah sudah mengajukan, apakah akan mengajukan. Mereka para tim penasihat hukum dari HRS
akan mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan pra peradilan, khususnya terkait dengan hakim tunggal. Nah, kita tahu bahwa pra peradilan itu diperiksa dengan menggunakan hakim tunggal. Hakim tunggal karena dianggapnya ini merupakan bagian dari prosedurnya mirip dengan acara perdata, sehingga tidak perlu hakim majelis, cukup dengan hakim tunggal untuk memutus prosedur dalam hukum acara pidana yang mungkin terlanggar. Nah, ini bagi sebagian kalangan, khususnya dalam perkara ARS, mengatakan hakim tunggal ini kok tidak cocok gitu loh untuk memutus suatu hal yang terkait dengan kedudukan seseorang, terkait dengan tersangkanya, terkait dengan prosedur dalam hukum acara pidana. Kenapa menggunakan hakim tunggal? Kenapa tidak majelis saja gitu ya? Sehingga dianggapnya hakim tunggal dalam perkara pra peradilan ini bertentangan dengan bertentangan dengan undang-undang dasar gitu ya, karena terkait dengan equality before the law, terkait dengan kedudukan seorang tersangka, seseorang dapat diadili dengan persidangan yang adil dan sebagainya. Menganggapnya hakim tunggal itu tidak adil. Ya, kita tahu bahwa hakim tunggal di Indonesia ini dikenal diantaranya terkait dengan lalu lintas, itu ada hakim tunggal ya. Kemudian terkait dengan pra peradilan ini juga hakim tunggal. Bahkan perkara perdata pun hakimnya tidak tunggal. Nah, ini yang kemudian jadi pertimbangan kembali dan menjadi masukan bagi khasanah keilmuan dalam pra peradilan, dalam hukum acara pidana secara umum, bahwa ternyata ada banyak sekali celah yang dapat dilakukan ya, perbaikan-perbaikan terkait dengan mekanisme dan prosedural dalam lingkup pra peradilan, teman-teman sekalian. Masih terbuka ruang yang sangat luas sekali terkait dengan pra peradilan, termasuk tentang gugurnya pra peradilan itu kapan, apakah bisa dikesampingkan dengan berjalannya pokok perkara, apakah bisa dihentikan dengan berjalannya pokok perkara, dan sebagainya. Tentunya banyak kajian keilmuan yang bisa dikaji dari satu tema dalam hukum acara pidana, yaitu lingkupnya pra peradilan. Baik, itu saja teman-teman sekalian podcast singkat kita pada tema kali ini tentang pra peradilan. Semoga berkenan, semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.